kita mengikuti kajian-kajian, insya Allah ilmu kita akan bertambah dan bila kita mengamalkannya akan mendapatkan pahala. Dan kami juga kebetulan di depan itu ada peci gratis dari hamba Allah. Peci itu gratis. Beliau mohon doanya karena berangkat umroh. Ya, jadi mudah-mudahan kita doakan umrohnya menjadi umroh yang mabrur. Dan kita juga sama-sama bersyukur ya bahwa Masjid Al-Hikmah untuk jamaahnya bisa berangkat itu kalau nggak salah 3 orang. Mudah-mudahan kita semua bisa menyusul untuk bisa beribadah bersama-sama, beribadah umroh bersama-sama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Selanjutnya untuk Ustaz Abdul Manan LC, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi yang berbahagia kali ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, hidayah dan taufik dari Allah Taala, sehingga kita bisa menghadiri salah satu di antara tamu-tamu surga di dunia. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah berkenan melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah dan abidana. Banyak di antara orang-orang yang berKTP Islam akan tetapi tidak memegang sholat. Ketika dinasihati dengan enteng dia menjawab, buat apa sholat? Seandainya perilakunya terhadap tetangganya masih buruk, mendingan saya walaupun tidak sholat akan tetapi taat kepada tetangganya baik. Di sisi lain ada orang yang sholat 5 waktunya rajin, tekun beribadah, bahkan sudah menunaikan ibadah haji, akan tetapi ketika dimintai bantuan padahal dia mampu, keluhnya luar biasa. Padahal dia berKTP Islam. Padahal kita ketahui bersama bahwa Islam mengajarkan agar kita baik terhadap sesama dan juga kita harus menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala yang sering diistilahkan dengan Abdul Minallah dan Abdul Minanas. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat yang menggambarkan kepada kita jika ada seseorang yang timpang dalam salah satu di antara keduanya, maka dia akan terancam dengan wail. Surat apa yang diturunkan dan apa itu wail? Mari kita ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Manan LC dengan tema tafsir ringkas surat Al-Maun. Namun sebelumnya mari kita buka taklim kita dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah sebagai wujud syukur kita atas nikmat yang diberikan kepada kita, iman dan Islam yang paling utama, yang kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga iman dan tidak meninggal kecuali status kita sebagai seorang muslim. Rabbani muslimah wa alhiqni bis-shalihin. Sebaik itu Bapak Ibu, Rabbani muslimah. Sebaik itu Rabbani muslimah. Ayo baca bareng-bareng. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin. Baca lagi bareng-bareng. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin. Ini doa ringkas dari kutipan dari surat Yusuf, dari doanya Nabi Yusuf. Ini doa ringkas minta husnul khatimah. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia mungkin agak panjang ya. Ya Allah, aku meminta kepadamu kematian yang husnul khatimah. Atau ya Allah, wafatkan aku dengan husnul. Mungkin agak panjang ya. Tapi kalau bahasa Arab dengan Al-Qur'annya ringkas. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin. Salawat dan salam untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita diberikan rezeki taat, rezeki zikir, rezeki bersolawat. Maka pagi ini kita juga minta mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki perjumpaan dengan Nabi di surga. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita, kajian kita, tadabbur tafsir kita akan mentadabburi, kita akan belajar tafsirnya, kandungannya, hikmahnya, pelajaran-pelajarannya dari surat Al-Ma'un. Baik, mari kita baca bareng-bareng surat Al-Ma'un. Kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukallimu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Yang pertama, surat ini dinamakan juga dengan surat Ad-Din. Surat ini dinamakan juga dengan surat Ad-Din. Dinamakan juga dengan surat Al-Ma'un. Ketiga, surat ini dinamakan juga dengan surat Al-Yatim. 3 nama surat Al-Ma'un. Al-Ma'un 1, yang kedua surat
Ad-Din. Surat apa jemaah? Ad-Din. Yang kedua surat Al-Yatim. Surat apa jemaah? Disebut juga dengan surat Al-Yatim, 7 ayat. Ini surat Makkiyah. Ini surat Makkiyah. Ibnu Abbas dalam salah satu pendapat mengatakan ini surat Madaniyah. Tapi yang benar yang kuat ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Baik, mari kita pelajari. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang punya HP, bawa HP bisa buka Al-Qur'an Android-nya ya, Bapak Ibu. Bisa buka Al-Qur'an Android-nya, bisa buka terjemahannya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau ini siapa yang dimaksud? Al-khitabu li Rasulillah. Ini untuk Nabi sallallahu alaihi. Ara'aita, tahukah engkau siapa wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allazi yukadzibu biddin, yang mendustakan ad-din. Ini pertanyaan untuk apa? Litakjib, ajaib, aneh. Jadi dalam bahasa Arab itu makna pertanyaan itu satu, memang untuk bertanya, lil istifham. Yang kedua, nada dari pertanyaan itu apa? Ingkari, untuk mengingkari. Bukan untuk bertanya sebenarnya, orang ingin mencari tahu. Tapi orang sudah tahu, tapi bentuknya bentuk mengingkari itu dengan bertanya. Tahu nggak? Kamu tahu nggak mencuri itu? Ini pengingkari. Nah ini ditaji aneh, sungguh aneh. Kondisi siapa yang aneh? Orang-orang yang mendustakan ad-din, sungguh aneh. Orang-orang yang mendustakan ad-din. Kemudian ad-din artinya apa, Bapak Ibu? Apa artinya din? Yaitu al-jazaa wal hisabu fil akhirah. Din artinya apa? Jaza, balasan, dan hisab. Berarti mana ayat ini? Tahukah engkau orang yang mendustakan balasan di hari kiamat dan yang mendustakan proses hisab pada hari kiamat? Ini maknanya kan? Ad-din. Baik. Surat ini turun berkaitan dengan perilakunya siapa, perbuatannya siapa, sehingga Allah utus Jibril sampaikan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'un. Turunlah Jibril kepada Nabi, kondisinya ini lagi gimana? Siapa ini yang disebut dan disinggung oleh Allah, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat pertama. Ya, jadi makna ayat ini adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin amusibun am mukhti'. Tidakkah engkau melihat kondisi orang yang mendustakan balasan dan hisab hari kiamat? Dia itu posisinya benar apa salah? Pasti salah, ini ingkari. Ayat ini turun berkenaan dengan siapa? Salah satu tokoh Quraisy. Siapa dia? Al-As bin Wa'il. Siapa namanya? Al-As bin Wa'il, tokoh kafir Quraisy, namanya Al-As bin Wa'il. Ada nggak pendapat yang lain? Ada. Mau disampaikan apa enggak, Bapak Ibu? Bingung apa enggak kalau saya sampaikan? Makna ayat ini ada ulama yang bilang A, ulama yang lain maknanya B. Bingung nggak, Bapak Ibu, kalau saya sampaikan begitu? Bingung apa enggak? Kalau ibu ini berarti bingung, ya Bu. Ini karena Bapak mau saya sampaikan nggak mana pendapat yang lain? Sampaikan ya, yang jelas biar enggak bingung, biar enggak bingung ya Pak ya. Baik, saya sesuaikan dengan kondisi jemaah. Jadi maksud kafir Quraisy di sini siapa? Al-As bin Wa'il. Dia mendustakan agama.
Oh, dia mendustakan agama. Ini yang pertama. Baik. Kemudian ayat yang kedua, Al-Quran, tafsir terbaik, penjelasan terbaik mengenai ayat Al-Quran adalah dengan memakai ayat Al-Quran yang lain. Maksudnya ada Al-Quran berbunyi Ar-Ra'aita alladzi yukadzibu biddin. Kita bertanya-tanya, orang yang mendustakan agama, dijelaskan di ayat setelahnya. Karena itu tafsir Al-Quran, kita memahami Al-Quran dengan cara apa? Ya dengan cara membaca penjelasan ayat Al-Quran yang menjelaskan ayat Al-Quran yang lain. Ini tafsir terbaik. Disebut dengan tafsir Quran bil Quran, menjelaskan Al-Quran dengan ayat Al-Quran dijelaskan. Kalau tidak ada dari ayat Al-Quran yang menjelaskan maksud ayat ini, maka tafsir yang kedua dengan hadis atau sunnah Nabi. Jadi tidak boleh sesat, tidak boleh menafsirkan Al-Quran semaunya. Apalagi orang yang mohon maaf tidak mengerti bahasa Arab. Ini bentuk kesesatan. Dan kesesatan ini diajarkan di kampus, Bapak Ibu. Diajarkan di UIN. Saya tidak tahu UIN sekarang masih apa enggak. Dalam jurusan tafsir, mahasiswanya ini lulusan SMA negeri, nggak ngerti bahasa Arab, masuk jurusan tafsir, tafsirkan Al-Quran, ngawur jadinya. Jadinya ini disebut dengan metode tafsir hermeneutika. Maksudnya gimana? Mau baca tafsir, mempelajari Al-Quran, buang semua keyakinan bahwa Al-Quran itu kita paling benar, buang. Kita kritisi Al-Quran dari nol. Ini sesat. Ini dipakai Bible, orang Kristen, orang Barat pakainya ke Bible. Injil itu dikritisi, Bible itu dikritisi, benar salahnya. Al-Quran dikritisi gitu, jadi kamu. Baik, kita kembali ke, jadi Al-Quran dijelaskan dengan tafsir ayat yang sama, ayat yang beda, atau dengan hadis Nabi. Kalau kita tidak dapat di hadis, maka kita membaca, mempelajari tafsir Al-Quran melalui pendapat, penjelasan para ulama tafsir dari kalangan sahabat, tabi'in. Ini tafsir paling standar, penjelasan para ulama mengenai tafsir Al-Quran. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Dijelaskan di antara bentuk mendustakan, di antara dosa yang menjadi ciri tanda orang itu mendustakan balasan pada hari kiamat adalah fadzalika alladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Karena itu tadi surat ini dinamakan dengan surat Al-Yatim. Di antara bentuknya dusta kepada balasan, anak-anak yatim dihardik kepada anak yatim. Seharusnya kepada anak kecil pada umumnya itu orang dewasa diperintahkan bersikap lemah lembut, bersikap kasih sayang kepada anak kecil. Semua anak kecil, baik anak muslim ataupun anak kafir, kita diperintahkan berkasih sayang, berlemah lembut kepada anak-anak. Apalagi anak kandung sendiri, apalagi anak kandung sendiri, apalagi kepada anak yatim. Seorang ayah yang memiliki anak merasa anaknya beruntung memiliki sosok ayah yang menyayangi, yang merawat, yang memperhatikan anaknya. Ayah ini melihat ada anak kecil tidak memiliki ayah, maka akan muncul sikap kasih sayang yang mendorongnya untuk satu, mengelus-ngelus kepalanya, diusap-usap. Apa manfaat keutamaan seorang mengelus-ngelus, mengusap-usap kepala anak yatim? Allah lembutkan hatinya. Di antara sebab bisa melembutkan hati kita mengelus-ngelus kepala anak yatim. Ya. Tapi ini orang yang mendustakan agama, naudzubillah kelakuannya kebangetan. Ya tuh yatim, anak kecil, anak yatim dihardik, dibentak. Anak kecil dibentak, naudzubillah dari
Yadfa'u daf'an bi'inafin wajafwah, dia bentak dengan perlakuan yang kasar, ya, dengan perlakuan yang kasar kepada anak yatim. Anak yatim yang membutuhkan kasih sayang, karena kasih sayang dari sosok ayah tidak didapatkan. Para ulama menjelaskan anak yatim itu siapa Bapak Ibu? Man mata abuhu wa huwa shaghir. Anak yatim itu siapa? Anak masih kecil dan bapaknya meninggal. Ini yatim. Ini ya. Tapi dalam pembagian zakat yatim itu nggak disebut, ya nggak Pak? Asnaf orang-orang yang menerima zakat ya disebut anak yatim, atau nggak disebut zakat itu diberikan kepada anak yatim. Kenapa? Karena tidak semua anak yatim miskin. Zakat diberikan kepada fakir, dua miskin. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu zakat diperuntukkan untuk fakir. Kalau yatim itu tidak punya anak, tidak punya. Alhamdulillah jamaah sadar ya. Berarti dengerin ya. Pikirannya ke pasar. Anak yatim itu nggak punya ayah. Ayahnya meninggal, mohon maaf, bukan ayahnya pergi menikah lagi. Ini ayahnya kurang tanggung jawab, jadi meninggal. Bapak-bapak di sini ada yang nggak punya bapak, ya nggak? Tapi nggak bisa disebut yatim, sudah dewasa. Sama kayak saya, bapak saya sudah meninggal. Allah yarham, semoga Allah merahmati. Sudah meninggal dalam kondisi saya sudah besar, di 20-an. Ya bisa disebut yatim. Yatim itu masih kecil, meninggal bapaknya, bukan kawin lagi bapaknya. Baik, kalau fakir itu siapa? Fakir itu diantara tanda ukuran orang yang bisa disebut fakir adalah gak punya sama sekali penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Katakanlah kebutuhan hidupnya sebulan 1 juta, gak ada sama sekali penghasilan 1 juta. Ini fakir. Ini disebut fakir. Kebutuhannya 2 juta, punya penghasilan. Makanya sedekah zakat diberikan lebih banyak kepada fakir karena kondisinya lebih memprihatinkan. Gak punya penghasilan sama sekali. Adapun miskin, ulama menjelaskan miskin itu siapa? Lebih mudahnya miskin itu adalah katakanlah kebutuhannya sebulan 2 juta, penghasilannya cuma 1 juta. Ini disebut miskin, makanya diberikan zakat. Gak disebut yatim karena barangkali anak yatim punya paman yang mengasuhnya, punya paman yang kaya, punya warisan yang banyak. Karena itu gak disebut. Baik, kita kembali lagi ke orang yang mendustakan agama, orang yang mendustakan balasan pada hari kiamat atau tidak percaya dengan agama, yaitu orang yatim. Dia membentak anak yatim. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini ayat ini nyindir kita semua Bapak Ibu. Ayat ini menyindir kita semua. Walau ayat ini menyindir kafir Quraisy yang bernama siapa tadi? Al-As bin Wa'il. Allah sindir. Itulah kafir Quraisy, dia mendustakan balasan hari kiamat. Yaitu menjadi. Ayat ini juga menyinggung kita semuanya. Ayat ini menyinggung kita semua. Jadi agama itu bukan hanya ibadah dengan salat, zakat, haji. Agama itu juga adalah berbuat baik kepada sesama, di antaranya kepada anak yatim. Mengusap-usap kepala anak yatim ini melembutkan hati. Dan secara umum mengusap-usap kepala anak kecil ini melembutkan hati, apalagi anak yatim. Karena diiringi perasaan dan pengetahuan tidak punya ayah dan ibu, sehingga mendorong orang yang mengelus-elus mengusap-usap kepalanya itu untuk memberikan kasih sayang. Ini perintah agama. Yang dicela adalah yaitu membentak.
berkata-kata kasar. Auzubillah min dzalik. Ini perbuatan yang pertama, orang yang mendustakan balasan. Perbuatan yang kedua di antara orang yang mendustakan balasan itu adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Tadi sudah disinggung ya. Miskin kalau dari segi bahasa itu, mohon maaf, miskin itu dalam bahasa artinya kasihan. Miskin artinya apa? Kasihan. Jadi Rasul pernah menyebut wanita kaya disebut oleh Rasul wanita miskin. Apa itu? Di depan sahabat Nabi, Rasulullah itu mengatakan wanita miskin, wanita miskin, wanita miskin 3 kali. Sahabat itu heran, wahai Rasul, dia punya banyak harta. Kata Nabi, dia wanita miskin. Kenapa Rasulullah bilang wanita miskin? Maksudnya miskin di sini kasihan. Juga ada laki-laki yang lewat. Kata Nabi, miskin. Ini laki-laki miskin. 3 kali Rasulullah bilang, ini laki-laki miskin. Rasul, dia laki-laki yang kaya. Apa kata Nabi? Ternyata siapa wanita yang miskin? Miskinatun, wanita yang miskin. Man la zawja lahu, mohon maaf, yang enggak menikah. Jadi siapa yang dibilang wanita kasihan miskin di sini? Wanita yang tidak mau menikah. Beda ya ceritanya dengan wanita yang mau menikah, tapi mohon maaf beberapa. Sama juga laki-laki itu dikatakan laki-laki miskin. Siapa? Laki-laki yang sudah mampu menikah tapi nggak mau menikah. Siapa laki-laki miskin? Laki-laki yang mohon maaf nggak mau menikah. Mohon maaf dulu kepada bapak-bapak saya sampaikan, kalau istrinya sudah meninggal, nikah lagi Pak. Nikah lah. Kenapa? Satu, Imam Ahmad menyatakan, Imam Ahmad bin Hanbal, mohon maaf ibu ya, mohon maaf ibu ya, ini usul disampaikan apa adanya. Saya lagi bahas poligami ibu. Saya bahas suami yang sudah meninggal istrinya. Imam Ahmad ini meninggal istrinya 3 hari. Baru 3 hari istrinya meninggal, Imam Ahmad nikah lagi. Sampai anaknya heran, kenapa engkau nikah lagi ayah, padahal ibu baru meninggal? Apa kata Imam Ahmad? Nah, aku tidak suka bermalam tanpa istri, dan aku tidak suka dipandang oleh Allah sebagai laki-laki bujang, karena Allah lebih suka dengan laki-laki yang menikah. Ini saya kalau ketemu guru bujang, saya nasihati tapi langsung. Kalau ketemu teman-teman belum nikah sini saya bacakan hadis-hadisnya. Sini dengerin saya, ini hadis-hadis Nabi. Laki-laki miskin nggak mau nikah, walau dia punya duit. Ini Imam Ahmad. Banyak ulama, kenapa engkau menikah lagi padahal istri baru meninggal? Saya tidak suka dan tidak mau meninggal dalam kondisi nggak punya istri, karena Allah lebih suka dengan hambanya yang memiliki pasangan. Yang memiliki pasangan. Ini mana yang muda-mudinya atau bapak semua ini? Mana? Apa bacanya? Anak laki-laki yang belum nikah keluar dari sini. Keluar pasar sana cari istri. Hubungi paman, hubungi teman, carikan istri. Ayo keluar nikah. Saya dulu waktu kuliah selalu dibilang pengecut sama dosen. Kalian itu pengecut. Kenapa Ustaz? Belum nikah, padahal masih kuliah di sini. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini jadi ngomongin nikah ya, karena bapak-bapak suka nikah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Salatul mutazawwil, salatul mutaakhir, rakaat salatul mutaakhir khairun minal asli. 2 rakaat salat yang dikerjakan orang yang menikah lebih baik daripada 70-80 rakaat yang dikerjakan bujang belum nikah. Hadisnya dhaif banget. Alhamdulillah, selama ini sholatnya lebih baik daripada sholatnya bujang. 2 rakaat sholatnya orang yang sudah menikah lebih dicintai Allah daripada 70 rakaatnya bujang yang belum menikah. Amin. Apa maksud amin ini Pak?
Maksud amin ini apa? Nanti cucunya dijadikan istri nggak ya? Kalau punya cucu ponakan, apa ya? Amin nanti ketemu keponakannya belum nikah diceramahin suruh cepat nikah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana musiran fi zawaji wa lam yankah falaysa minni." Siapa yang memiliki kemampuan untuk menikah tapi dia menunda-nunda menikah, kata Nabi, dia bukan umatku. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini celaan ini bagi para bujang ini. Bujang yang bagaimana? Bujang sudah punya duit, bahkan sudah punya rumah, masya Allah. Udah punya rumah, udah punya kendaraan, udah punya penghasilan, nggak mau dicela dalam Islam. Baik, kita balik lagi ke wala yaqulu ala ta'amil miskin. Yang miskin itu siapa? Laki-laki yang tidak mau menikah. Miskin kata Nabi. Miskin, kasihan. Jadi di antara yang kedua bentuk mendustakan balasan. Gak percaya dengan balasan hari kiamat bahwa sedekah memberi makan, bahkan sekedar mengajak kayak tadi ya, masya Allah. Bapak Ibu silakan donasinya, sedekahnya. Ini masya Allah. Ini sudah melaksanakan perintah Allah surat Al-Ma'un. Wa la yaquddu ala ta'amil miskin. Di sini kabar berupa celaan. Allah mencela siapa? Yang memperhatikan yatim dan gak mau menasihati, memobilisasi, mengajak masyarakat untuk memberikan donasi dan bantuan kepada orang-orang miskin. Ya artinya yang dicela itu adalah yang tidak mau mengajak. Artinya orang-orang masyarakat, tokoh, siapa saja yang memobilisasi, mengajak masyarakat berdonasi, dia dipuji dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dipuji dan dicintai oleh yang mengajak orang lain berdonasi dan sudah memberikan kebaikan. Wala yaqutu ala ta'amin miskin. Kalau dalam surat Al-Fajr kan disebut lagi oleh Allah. Fa'amma al-insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika Allah uji dia, diberikan kesenangan hidup, diberikan kelapangan harta, diberikan rezeki dan harta, dia menyangka, kata dia, Tuhanku memuliakan aku. Sebaliknya, wa ma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahadan. Ada di antara manusia yang menyangka buruk sangka sama Allah. Ketika diuji dengan mohon maaf, kesempitan rezeki, kesusahan hidup, dia menyangka, dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Ya, kalla balla tukrimuna yatimuna tahaduna ala ta'amin. Sekali-kali tidak. Kenapa? Karena kalian tidak memuliakan anak yatim. Siapa yang tidak memuliakan anak yatim? Orang-orang kafir dengan egoisan mereka. Orang kafir tidak memuliakan anak yatim. Baik. Ayat yang senada juga disinggung dalam surat Al-Haqqah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Banyak sekali ya. Al-Fajr, Al-Ma'un, Al-Haqqah. Disinggung juga wala yahuddu ala ta'amil miskin. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dengan sifat keluh kesahnya yang banyak banget. Tidak masalah syarrun jazua. Kalau ditimpa tidak masalah khair syarrun jazua. Tidak masalah khair manua. Kalau dapat kebaikan senang. Kalau dapat kesenangan, kalau dapat kata ditahan harganya, nggak mau disedekahin. Tapi kalau dapat keburukan dia mengeluh. Ya, illal musallin, kecuali orang sholat. Di antara sifat orang sholat itu apa? Dia memberi makan kepada orang miskin. Di antara sifat orang yang rajin sholat, dia mensedekahkan hartanya kepada anak orang miskin lainnya. Ya, alhamdulillah bapak-bapak berpeci hari ini ya. Saya juga tadi mau ambil peci, ternyata bagi-bagi peci. Saya ambil pecinya satu. Jazakallah khairan, semoga Allah balas jamaah yang membagi-bagikan
ke orang yang sedekah. Kebahagiaan orang yang sedekah kalau pakaiannya, pemberiannya dipakai, dinikmati, dimanfaatkan oleh orang-orang yang menerima. Kemudian apa? Ayat yang araita allazi yukadzibu biddin ini secara umum orang kafir nggak percaya agama, nggak percaya akhirat, nggak percaya hari kiamat, itu pasti orang kafir. Di antara bentuk ketidakpercayaan mereka, perbuatan mereka nanti jadi mudah membentak anak yatim. Kemudian mereka itu orang-orang kafir itu bagaimana? Tidak menganjurkan orang lain memberi makan orang miskin, apalagi memberi makan orang miskin dari hartanya sendiri. Itu susah, apalagi mau menyuruh orang untuk memberi makan orang miskin. Ini orang kafir. Ini orang kan? Nah, ayat yang keempat ini buat kita. Ayat yang keempat ini buat kita dan terkhusus orang-orang munafik. Apa ayatnya, celahannya, ancamannya? Fawailul lil musallin, celaka untuk orang yang sholat, celaka orang-orang yang sholat. Nggak boleh dibaca terputus, maksudnya nggak boleh dicopot cuma satu ayat dengan niat jahat. Ini celaka orang sholat. Orang sholat yang bagaimana yang celaka? Dijelaskan oleh Allah. Jadi nggak boleh sembarang memvonis celaka orang yang sholat. Baik, berkaitan dengan wail, apa makna wail? Satu, makna wail itu artinya bahasa kita kecelakaan, kesengsaraan. Segala sesuatu yang bisa bikin orang celaka, maka itu maknanya wail. Makna kedua wail itu apa? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Abbas, wail itu adalah salah satu lembah yang ada di neraka. Di dalamnya ada kalajengking, ada ular yang akan menyiksa orang-orang ini. Ini makna yang kedua. Makna wail, lembah siksaan yang ada di neraka. Di antaranya di situ ada kalajengking, ada ular yang akan melilit, menyiksa, mematok, meracuni orang-orang yang masuk ke neraka itu. Nah, di sini disebut lil musallin, untuk orang-orang yang sholat. Ya. Baik, tidak kana mazukir min adamil mubalah bil yatim. Kalau ada orang kafir dicela karena tidak percaya dengan agama, di sini juga orang yang sholat dicela karena nggak peduli dengan orang-orang miskin, tidak mau mensedekahkan harta yang untuk orang-orang miskin dan anak yatim, maka dia masuk ke dalam celaan ayat ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, di antaranya karena mereka lalai. Baik, fawailul lil musallin, celakalah, kecelakaanlah atau azablah untuk orang-orang yang sholat. Siapakah yang celaka dari orang-orang yang sholat? Alladzina hum an salatihim sahun. Sahun, orang yang sahun, bagi mereka kebinasaan, kecelakaan dan neraka jahanam. Apa itu sahun? Ghafilun, lalai. Sahun artinya apa? Ghafil, lalai. Ghafil artinya lalai. Kata kerja, kata asalnya ghaflatun, ghaflah artinya lalai. Saya nggak ngerti kenapa permainan kartu namanya gaflet. Mungkin diambil dari bahasa Arab, ghaflah. Memang orang lalai di situ lagi main kartu, ghaflah ya. Ini benar apa enggak? Gaflet diambil dari bahasa Arab, ghaflah artinya lalai. Mungkin dulu orang-orang Arab, saudagar Arab di Nusantara, lihatin orang Nusantara main kartu, gaflah, jadi gaflet. Wallahu a'lam. Ini cuma cerita, benar atau enggak? Nyatanya benar, orang main kartu pasti lalai. Gak mungkin orang main kartu subhanallah. Enggak, mustahil. Seorang ngerokok aja bismillah nggak ada. Ya nggak apa. Ya pokoknya main kartu subhanallah nggak ada cerita. Gaflet, goblok, lalai. Ghafilun, orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai. Nah, al-wa'idi
ini salah seorang ulama memberikan penjelasan, nuzilat fil munafiqin alladziina la yarjuna bi salatihim thawaban in sallu fawailul lil musallin. Ini adalah ayat yang turun berkaitan dengan perbuatan orang-orang munafik. Fawailul lil musallin alladziina hum 'an salatihim sahun. Ini ayat turun berkaitan dengan orang munafik. Makanya tadi ulama beda pendapat. Ada yang bilang makiyah, ada yang bilang madaniyah. Karena munafik itu muncul di Madinah. Di Mekah itu kafir Quraisy, di Madinah ada kafir, ada munafik, ada Yahudi, ada Nasrani. Belum ada munafik itu di mana? Di Mekah belum ada orang munafik, cuma ada dua, Muslim atau kafir. Kalau di Madinah ada pura-pura Muslim, ada benar-benar Muslim. Makanya kan beda pendapat ya. Ayat ini, surat ini makiyah atau madaniyah. Kalau madaniyah itu bicara tentang orang munafik, yaitu surat ini turun berkaitan dengan orang-orang munafik yang sholatnya celaka. Bukan sholatnya yang celaka, mereka sholat tapi mereka dapat kecelakaan. Mereka sholat tapi mereka dapat kecelakaan. Seharusnya setelah sholat dapat keselamatan. Sama kayak muazin, hayya 'alas sholat, ayo kita sholat. Setelah itu diiringi dengan hayya 'alal falah, ayo kita menuju kemenangan. Gak mungkin orang sholat terus celaka, gak mungkin. Orang yang diterima sholatnya pasti falahun, hayya 'alal falah, pasti menang, pasti beruntung, pasti senang, pasti selamat, pasti bahagia. Karena itu Imam Hasan Al-Basri menerangkan makna hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, keutamaan sholat. Orang yang memenuhi panggilan Allah, mendengar azan kemudian dia sholat, maka Allah segerakan hartanya, berkahi hartanya, bukakan pintu rizkinya, dilapangkan rizkinya. Allah berikan keberkahan pada harta, pada istri, pada anak-anaknya. Untuk orang-orang yang menyegerakan diri bersegera sholat. Karena orang yang bersegera dikasih falah, keberuntungan. Sebaliknya orang yang menunda sholat, Allah tunda rizkinya, karirnya, kebahagiaannya, keberkahannya ditunda oleh Allah karena menunda sholat. Orang kafir nggak pernah sholat tapi bahagia, itu beda cerita ya. Orang kafir nggak pernah sholat tapi banyak harta, banyak anak, itu beda cerita. Istiqomah. Baik, jadi orang munafik ini celaka setelah sholat. Kenapa? Karena mereka munafik enggak berharap pahala dan balasan dari sholat. Di antara ciri orang munafik, dia sholat tapi enggak berharap dapat balasan dari sholat. Adapun kita disuruh, dituntut dalam setiap ibadah kita itu disuruh minta pahala dan balasan sama Allah. Kalau sholat enggak berharap pahala dari sholatnya, wala yakhafuna 'alaiha iqaban in taraku. Kalau orang munafik ini meninggalkan sholat, enggak takut kena azab karena meninggalkan sholat. Karena itu Bapak Ibu, di antara dosa besar apa? Meninggalkan sholat ini perkara besar. Di antara dosa besar, lebih besar dosanya daripada riba, daripada zina, daripada mencuri, yaitu meninggalkan sholat subuh dan sholat zuhur dan sholat. Ini dosanya lebih besar daripada riba, daripada zina, daripada mencuri, daripada minum khamr. Padahal mencuri itu hukumannya potong tangan. Padahal berzina itu hukumannya dicambuk bagi yang belum menikah. Orang yang berzina itu hukumannya sudah menikah tapi berzina dengan orang, hukumannya mati, dilempari batu. Nah ini meninggalkan sholat, hukumannya itu lebih besar daripada riba, daripada zina. Tapi orang munafik yang nggak percaya dengan hari kiamat, nggak ada takut-takutnya saat tidak sholat. Karena itu Bapak Ibu, ini perkara yang harus selalu dijaga dalam setiap keluarga kita. Anak-anak kita selalu ditekankan jaga sholat. Karena pentingnya sholat ini Bapak Ibu Bapak disuruh pukul anaknya memasuki usia 10 tahun belum mau sholat. Pukul. Kamu kalau nggak mau sholat dipukul. Pukul beneran tapi pukulan yang tidak mencederai. Bayangin Bapak Ibu,
Seorang ibu kasih sayangnya ke anak itu dominan, tapi dalam sisi ketika anak nggak sholat disuruh pukul sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi dengan anak yang dikerasin sama bapak ibunya ketika memasuki usia 7-10 tahun, 10 tahun disuruh pukul? Terlalu terpikir, teringat, terkenang bapak ibunya sampai rela memukulnya gara-gara dia tidak sholat. Pasti anaknya insya Allah rajin sholat. Tapi mohon maaf, kebanyakan orang tua sekarang lalai, goflat, gaplek orang tua sekarang. Subuh kesiangan, bapaknya mohon maaf ngerokok ngopi, kayak anaknya kesiangan, gak dibiarin, gak dibangunin sholat subuh. Ini celaka bapaknya. Yang lebih celaka mohon maaf tidak pernah ngingetin. Tapi kalau bapak ibunya sudah berusaha maksimal nasihati tapi anaknya belum sholat, maka Allah tidak mencelanya. Kewajibannya sudah tuntas. Kewajiban orang tua sebatas mengajari, mendidik, mengarahkan, mengkondisikan. Selepasnya anaknya masih begitu, itu bukan tanggung jawab orang tua. Tanggung jawabnya ngasih tahu saja, menasihati, memukul. Bayangin bapak ibu usia 10 tahun disuruh mukul, gimana nih SMP, SMA, kuliah? Dipukul apa enggak? Kalau kata orang tua, alah dia itu sudah dewasa, sudah berakal, sudah mikir. Yang penting saya ngasih tahu aja, nggak usah dipukul. Ini luar biasa sholat ini. Ya, ayat ini fawailul lil musallin alladzina an sholatihim sahun. Sholatnya lalai. Apa bentuk kelalaian dari mengerjakan sholat? Di antaranya adalah mengakhirkan atau menunda-nunda mengerjakan sholat. Jadi orang yang sahur sholatnya lalai itu siapa? Satu. Siapa orang yang sholatnya lalai? Satu. Enggak berharap pahala. Dua. Siapa orang yang lalai sholatnya? Dua. Tidak takut kalau enggak sholat. Tidak takut kena siksa karena enggak sholat. Tiga. Siapa yang sholatnya yang lalai? Di antaranya menunda-nunda mengerjakan sholat. Pilih tiga. Tiga tanda orang yang sholatnya lalai, seperti orang munafik, nggak berharap pahala, artinya nggak ikhlas. Kalau dia berdiri sholat riya, biar dilihat orang. Nanti dijelaskan ya. Fahum anha ghafilun, mereka inilah orang-orang yang lalai. Wa idza kanu ma'al mu'minin sallu riya, kalau bersama orang beriman, orang munafik ini sholat Allah Akbar, riya. Ingin dipuji, ingin dilihat. Wa idza lam yakunu ma'ahum, kalau enggak ada orang beriman nih, dia lagi jalan-jalan kemana? Kalau di rumah dia sholat karena takut dicela masyarakat, atau dia riya biar dilihat masyarakat dia lagi sholat. Tapi kalau dia lagi kemana enggak ada orang beriman, enggak ada yang kenal sama dia enggak sholat. Balik lagi karakter aslinya kelihatan. Enggak sholat mereka itu. Alladzina hum yura'un ay yura'una an-nasa, riya dengan sholatnya, ya. Bahkan tidak hanya dengan sholatnya orang munafik riya, setiap amalnya, setiap perbuatan yang dia lakukan riya di hadapan manusia. Riya ingin dipuji oleh manusia. Auzubillah min dari lahum. Kemudian ayat berikutnya alladzina hum yura'un, ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Allah sebut lagi dalam surat yang lain, ayat yang lain, orang munafik itu kalau berdiri sholat malas-malasan, ya, yura'una nasa, mereka itu riya. Alhamdulillah dari ini di antara sifat orang munafik. Baik, kita lanjutkan. Dari satu surat di dalam Al-Quran dinamakan surat Al-Munafiqun. Di juz berapa Bapak Ibu? Juz 28. Surat Al-Munafiqun. Di pembukaan surat Al-Baqarah, Allah satu singgung orang beriman, bertakwa. Kedua, Allah singgung orang kafir. Yang kedua orang kafir. Kemudian yang ketiga orang-orang munafik. Panjang lebar Allah itu sebutkan sifat-sifat orang munafik. Panjang lebar sifat orang munafik dijelaskan. Samar tidak terlihat, mengaku muslim nyatanya kafir. Makna munafik sebenarnya apa Bapak Ibu?
munafik sebenarnya adalah lisannya syahadat Islam tapi hatinya kafir. Ini makna asli munafik. Orang munafik yang ini yang diancam dengan innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar, ancaman neraka paling keras. Lebih keras siksaannya orang kafir. Cuman orang munafik yang dapat siksaan lebih keras karena pura-pura Islam. Ini makna munafik. Sedangkan kita Bapak Ibu nggak boleh bilang saudara kita, tetangga kita orang munafik, nggak boleh. Kita tidak boleh menyebut orang munafik. Gak boleh sembarangan memvonis, sama seperti kita gak boleh memvonis serampangan sembarangan orang ini kafir. Kecuali ada dalil, ada bukti nyata memang benar-benar dia kafir. Adapun munafik, Al-Quran berkisah tentang orang-orang munafik, tapi Al-Quran tidak menyebut nama-nama orang munafik. Ulangi lagi, Al-Quran menyebutkan perbuatan-perbuatan orang munafik, tapi Al-Quran tidak menyebut nama-nama orang munafik. Nama tidak penting, yang penting adalah bagaimana perbuatan mereka. Nah ini juga penting. Ketika menyinggung perbuatan kesalahan seseorang, kita sebutkan kesalahannya, jangan sebutkan namanya. Orang akan tersinggung, nanti jadi berantem, jadi bentrok. Ini juga yang dilakukan Nabi SAW. Kenapa orang-orang itu tidak mau? Rasulullah selalu menyebutkan orang-orang dan menyebut nama-nama. Ini di antara hikmah kebijaksanaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian di antara perbuatan mereka, wayamna'una al-ma'un, wayamna'una, dan mereka menghalangi, mereka menahan, mereka tidak memberi al-ma'un. Apa itu al-ma'un? Al-ma'un itu apa berapa? Kita baca penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, al-ma'un adalah di sini diriwayatkan al-faksu wal kibru wal dalbu, kapak, panci, ember. Ini mana al-ma'un. Bahkan hal-hal yang remeh seperti meminjamkan ember, meminjamkan palu, atau ngasih sebiji paku, orang munafik itu berat, nggak mau. Atau orang yang mendustakan agama nggak mau ngasih ke tetangga, minjem ember, minjem selang, minjem paku, minjem payung. Ini orang yang mendustakan agama. Hal-hal yang remeh seperti itu, yang namun mereka nggak mau ngasih orang. Alhamdulillah ini. Apalagi ngasih sesuatu yang berharga. Yang dicintai dalam Islam itu adalah memberi yang paling berharga kepada orang lain. Sedangkan orang yang mendustakan agama berikut orang-orang munafik, hal yang remeh di mata manusia kayak ngasih pinjam panci, palu, segala macam yang remeh, perabotan-perabotan itu nggak mau ngasih pinjam orang. Ini nauzubillah, bakhilnya nauzubillah. Bapak Ibu, nggak ada seorang nabi mencela. Coba lihat Bapak Ibu baca surat Al-Kahfi. Nabi Musa itu marah dan jengkel. Kenapa? Karena satu perbuatan yang dibenci oleh para nabi dan rasul, di antaranya bakhil. Nabi Musa dan Khidir kan kecapean, ya nggak Bapak Ibu? Kelelahan, kehausan, masuk ke satu desa. Nabi Musa, Nabi Khidir nggak punya makanan minuman atau kehabisan makanan dan minum, minta ke warga situ agar dijamu, diberikan makan dan minum. Nggak ada satu warga pun yang mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Artinya penduduk sini ini bakhil-bakhil sampai Nabi Musa itu marah, jengkel. Bentuk kejengkelan Nabi Musa ini dia ucapkan ketika tiba-tiba Khidir ngeliatin tembok mau runtuh, mau roboh. Oleh Nabi Khidir tembok ini dirobohkan, kemudian dibangun tembok baru. Nabi Musa itu jengkel, kali-kali jengkel ketemu masyarakat, berarti nggak mau ngasih makan minuman. Kenapa engkau membenarkan tembok? Engkau bisa saja minta upah keluarga agar engkau diberikan makanan dan minuman, baru kamu benerin tembok ini. Kok tiba-tiba benerin tembok orang nggak minta upah? Kata Nabi Khidir, sekarang waktunya aku dan kamu berpisah. Kamu nggak sabar bersama saya. Kan Nabi Musa dikasih saran, boleh bersama Nabi Khidir kalau nggak komentar satupun. Tapi Nabi Musa selalu komentar. Bunuh anak yatim komentar. Ngelubangi perahu Nabi Musa komentar.
benerin tembok, komentar lagi kata Khidir. Nah, waktunya kita berpisah. Saya nggak mau sama kamu. Allah menguji Nabi Musa dengan killer. Kalau bahasa anak-anak sekarang yang guru killer. Ini Nabi Khidir. Baik. Ini al-ma'un atau disebutkan oleh para ulama. Al-ma'un itu apa? Wal haqqu 'alal 'abdi 'alal umum. Ini hak seseorang kepada orang lain, seperti hak ditolong, hak dibantu, hak dinasihati, hak dibaik-baikin. Semua manfaat dan kebaikan yang diberikan kepada orang lain atau yang menjadi milik orang lain, milik tetangga, tetangga punya hak untuk kita bantu, kita baik-baik, maka itu namanya al-ma'un. Menasihati, senyum kepada tetangga, berarti nggak senyum, berarti yang mau nggak mau ngasih pinjam ember, segala hal yang remeh, dia masuk ke dalam celaan ini, yang mau dan bahkan Islam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Jibril selalu menasihati, mewasiati Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Nabi diperintahkan oleh Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga, bahkan tetangganya itu kafir. Bahkan tetangganya itu kafir. Kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga, sebaliknya kita menghindari segala macam perbuatan yang bisa menyakiti tetangga. Segala sesuatu yang bisa menyakiti perasaan tetangga kita tinggalkan. Contoh, parkir mobil di depan rumah tetangga. Ya, mohon maaf, terutama di perumahan ya. Atau pohonnya, sebagian dari batang pohonnya tertembok ke tanah sebelah. Tetangganya suka bersih-bersih. Ini bisa mengganggu. Dia nanam pohon, misalnya pohon gandum di dekat tembok tetangga, tetangganya khawatir akar pohonnya bisa merusak, maka harus ditebang. Karena kalau tidak, nanti bisa menyakiti tetangga. Segala sesuatu yang bisa menyakiti tetangga kita diperintahkan untuk tidak dilakukan. Bahkan segala bentuk kebaikan yang bisa menyenangkan tetangga kita disuruh berbuat baik kepada tetangga. Ya, diantaranya ayat ini yang memberikan penekanan jangan terlalu bakhil, bahkan kepada hal yang semua orang bisa melakukannya. Orang kaya, orang biasa bisa melakukannya, yaitu memberikan pinjaman. Baik, ini wayam na'u dan banyak maknanya ya. Segala sesuatu yang bisa bermanfaat untuk tetangga itu namanya ma'un. Tetangga kehabisan air, maka dia persilakan mengambil air di kerannya sendiri. Kehabisan garam, maka dia kasih tetangganya garam. Mau masak terasinya nggak ada, maka dia kasih tetangganya terasi. Mau masak berasnya nggak ada, dia kasih pinjam. Suaminya baru pulang kerja, istrinya ada beras tapi belum masak, maka dia kasih nasi ke tetangganya. Ini al-ma'un. Ya, dipuji orang yang memberikan segala yang bermanfaat untuk orang lain, diberikan kepada orang lain, maka Allah memujinya. Sebaliknya, semua orang yang menahan semua yang bermanfaat untuk orang lain tapi dia tidak berikan, maka dia dicela. Ini di antara bentuk yukadzibu biddin. Ya, yukadzibu biddin. Ini juga celaan. Satu, celaan untuk orang yang sholat tapi lalai dari sholatnya. Orang yang malas sholat tapi tidak memberikan pengaruh dalam kehidupannya. Yang kedua, atau orang yang sholatnya ikhlas, orang yang ibadahnya tekun, tapi sosialnya kepada masyarakat kurang. Ini juga dicela. Ibadah dan taat itu bukan hanya duduk di masjid. Ketaatan itu juga apa? Kebaikan itu juga apa? Berramah tamah dengan tetangga, berbuat baik kepada orang lain, bersikap ramah, bersikap senyum kepada orang lain. Itu juga ketaatan. Jadi taat dan soleh, menjadi orang soleh itu bukan hanya orang yang keningnya ketemu terus. Ketemu orang keningnya itu pernah senyum, mohon maaf ya, kasar kata-katanya. Sholatnya rajin tapi lidahnya tajam, habis jalan-jalan ya enak banget, menyakitin banget, bilang ya apa? Ya apa?
Enak ya di jalan-jalan, enak ya punya mobil rumah baru ya, nggak kayak saya. Ini menyakitkan perasaan. Apaan itu potongan rambutnya kayak gitu jelek banget. Ini baju anaknya kok kayak gini jelek banget, ini menyakitkan perasaan. Ketika ketemu sama teman wanitanya, emasmu mana, cincin emasnya mana, minta lah sama suaminya, emas sudah lama kerja nggak punya emas. Ini menyakitkan perasaan. Orang yang rajin sholat, dia menjaga kata-katanya, dia menyakiti orang lain. Kamu masakannya kok kayak gini sih, kebanyakan micin gak enak. Semuanya dikomentari. Nauzubillah nih. Ini menyakitkan ya. Karena itu di antara rezeki apa? Punya tetangga yang baik, alhamdulillah. Yang mau beli rumah kata ulama apa? Lihat dulu tetangga kanan kiri atau lihat dulu lingkungan sekitar. Kalau lingkungannya baik, beli rumah di situ. Kalau lingkungannya nggak baik, udah jangan beli rumah di situ. Cari lingkungan yang baik untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita orang yang rajin sholat dan juga orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Semoga Allah taala melindungi kita, menjauhkan kita dari sifat bakhil wa mayyu asyuh nafsihi. Siapa yang Allah lindungi, jauhkan jiwanya dari bakhil, maka dialah orang-orang yang paling beruntung. Amin ya rabbal alamin. Ini pelajaran kita yang kita pelajari pagi hari ini. Ada pertanyaan atau sesuatu itu? Silakan Pak. Monggo. Oke. Berdiri aja nggak apa-apa. Selonjoran nggak apa-apa. Selonjoran nggak apa-apa. Berdiri nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat itu khusus doa sholat atau dicampur dengan memohon apa yang kita hendak, yaitu masalah sholat berjamaah dengan sujud lama itu boleh atau tidak? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sholat yang khusyuk tidak menghalangi kita berdoa saat sholat. Di antara sunnah Nabi dianjurkan saat sujud memperbanyak doa. Tapi tidak tepat kalau lagi sholat berjamaah imamnya sudah Allahu Akbar maka sujudnya diputus. Tidak boleh memperlama sujud saat imamnya sudah bangkit dari sujud. Tapi kalau lagi sholat sendiri silahkan terserah. Lagi berjamaah nggak boleh karena mengikuti imam wajib, sedangkan memperlama sujud sunnah. Lebih mendahulukan wajib daripada sunnah. Bukan sunnahnya yang didahulukan, wajibnya ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada lagi? Baca 724. Baik. Enggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang dan salah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.